Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya akan ke Pak Bupati. Kalau berbicara mengenai kondisi dari Gunung Semeru saat ini, wilayah atau seberapa besar atau seberapa luas begitu, mungkin bisa secara spesifik kecamatan mana saja yang akan terdampak, Pak Bupati? Ya, yang terdampak langsung itu Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro ya. Karena dua kecamatan ini memang kecamatan yang dialiri atau masuk di aliran lahar ya. Jadi aliran lahar itulah yang menjadi jalurnya kalau terjadi APG, awan panas guguran. Nah, Guguran. dua kecamatan ini ada di dua desa, Desa Supeturan dan Desa Sumberwuluh. Yang Desa Supeturan itu di Kecamatan Pronojiwo dan yang Sumberwuluh itu di Kecamatan Candipuro. Yang daerah yang lain itu terdampak karena turunnya hujan abu. Jadi selama hujan abu sudah reda dan selama hujan abu juga tidak lagi ada, ya masyarakat yang ada di wilayah yang lain itu relatif sudah aman dan sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Ada di Kecamatan Pasru Jambi sebagian, kemudian di Pasirian juga ada, tetapi sekarang dua kecamatan ini sudah relatif aman ya. Sekali lagi saya sampaikan demikian. Beberapa masyarakat yang tadi malam itu sudah bisa kembali antara lain di beberapa titik pengungsian di Desa Penanggal. Desa Penanggal ini masuk di Kecamatan Candipuro yang bersebelahan dengan Desa Sumberwuluh. Saya kira itu, Mbak. Ada dua jembatan yang juga katanya terdampak, Pak. Ini apakah memang ada akses yang tertutup begitu, Pak? Ya, jembatan itu adalah jembatan yang ada di pemukiman atau wilayah Kajar Kuning yang pemukiman itu terdampak karena APG-nya atau awan panas gugurannya langsung mengenai pemukiman dan perkampungan itu. Jadi itu jembatan yang digunakan oleh masyarakat sebagai jalur darurat yang sekian waktu difungsikan karena jembatan Geladak Perak itu masih dibangun dan belum selesai. Masih dalam progres 85%. Beberapa jalur yang tadi saya katakan di Kajar Kuning itu ya ada jembatannya. Dan jembatan itu sekarang tertutup oleh APG, tetapi sungainya sudah mulai bisa dialiri atau airnya sudah mulai mengalir di bawahnya jembatan itu. Tapi jembatan di atasnya masih tertumpuk oleh awan panas guguran atau material dari awan panas guguran, pasir dan batu. Oke. Pak Bupati, belajar mungkin dari peristiwa 2021 yang lalu juga ketika erupsi Semeru gitu. Nah, seperti di Kajar Kuning gitu, ada beberapa atau puluhan rumah ya yang terdampak dari material vulkanik. Nah, apakah ada opsi soal relokasi, Pak, atau pembangunan hunian sementara, atau bagaimana skenario-skenario yang dimiliki oleh Pemkab Lumajang ini, terutama bagi mereka yang sangat terdampak dari erupsi kali ini? Oke, saya jelaskan ulang supaya tidak berulang-ulang pertanyaannya. Jadi, masyarakat yang di Kajar Kuning ini adalah masyarakat yang sudah mendapatkan hunian relokasi ketika tahun lalu ada erupsi Semeru. Jadi mereka sudah tidak bertempat tinggal di Kajar Kuning ini. Mereka sudah punya atau sudah mendapatkan hunian tetap di hunian relokasi. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa APG yang turun itu atau yang turun di pemukiman di Kajar Kuning itu adalah APG yang mengenai rumah yang sebelumnya sudah terkena ketika tahun lalu ada erupsi Semeru. Jadi tahun lalu ketika ada erupsi Semeru itu mengenai pemukimannya adalah misalnya rumah yang atapnya hancur karena kena hembusan awan panas yang waktu itu sangat kencang hembusannya atau anginnya. Kemudian ada beberapa tembok yang roboh. Nah, tembok yang roboh, kemudian atap yang rusak itu
tidak ditempati oleh masyarakat karena masyarakat sudah mendapatkan hunian relokasi atau hunian tetap di hunian relokasi. Nah, kemarin kawasan ini yang terkena APG yang arahnya memang mengarah ke pemukiman di Kajar Kuning. Dan Kajar Kuning ini sudah ditetapkan sebagai zona merah. Baik. Oke, nah satu lagi, kalau itu tadi soal hunian ya sudah dijelaskan oleh Pak Bupati. Tapi tadi reporter kami juga sempat mewawancari salah satu pengungsi. Ada rasa trauma nih Pak, karena peristiwanya mungkin berdekatan ya 2021-2022 gitu dengan dampak yang relatif kurang lebih sama. Nah, rasa-rasa trauma yang dirasakan oleh masyarakat ini akan diatasinya dengan cara apa Pak oleh PMK Pak? Ya, betul bahwa ada trauma dan masyarakat tadi malam ketika kami juga berdialog, ada lokasi yang aman, misalnya di hunian relokasi, hunian tetap yang ada di Desa Sumbermujur itu, yang 2.000 rumah sudah dibangun oleh Kementerian PUPR. Mereka ikut mengungsi, padahal di situ adalah tempat yang aman. Tetapi sekali lagi mereka betul trauma. Mereka masih traumatik ya dengan kondisi tahun lalu begitu hujan abu yang gelap itu disertai dengan angin yang kencang. Nah, di beberapa tempat di desa atau di hunian relokasi yang sudah dinyatakan zona hijau itu memang relatif aman. Nah, sekarang ini yang menjadi telaah kita selanjutnya adalah masyarakat yang ada di tepian aliran lahar Semeru yang kalau terjadi APG itu menyertai di sekitar pemukiman mereka. Nah, dulu tahun lalu itu tidak terdampak langsung, artinya tidak ada rumah yang hancur, tidak ada rumah yang mengenai langsung sehingga rumahnya sampai sekarang masih bisa dihuni. Nah, ini yang akan terus kami konsultasikan apakah ada kemungkinan bagi mereka untuk direlokasi juga. Kalau direlokasi tentu butuh tahapan dan proses. Saya kira itu Mas Bayu. Ya, baik. Saya bergeser dari Pak Bupati ke Pak Patria. Pak Patria, ini mungkin terakhir saat ini lebih dari 2.000 pengungsi ya kabarnya ya Pak. Bagaimana kondisinya khususnya untuk para pengungsi, anak-anak, kemudian juga orang tua atau lansia. Terus apa yang mungkin akan dihimbau oleh BPBD terkait hal ini? Terima kasih karena sesuai dengan janji Pak Bupati kita harus memberikan layanan yang terbaik kepada saudara-saudara kita pengungsi. Yang pertama, 2.489 pengungsi yang tersebar di beberapa titik yang disampaikan Pak Bupati tadi sudah mulai tadi malam mulai kita pilah. Jadi yang lansia, kaum rentan, ibu-ibu hamil dan anak-anak kita upayakan mendapatkan tempat yang lebih baik di dalam ruangan-ruangan. Kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka mulai tadi malam seperti alas tidur, kemudian selimut, obat-obatan, dan lain sebagainya sudah kita persiapkan. Kemudian akan kita evaluasi lagi mulai hari ini karena Satgas Tanggap Darurat ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Bupati. Hari ini juga nanti siang beliau akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh anggota Satgas dan jajaran. Kemudian langkah-langkah strategis dan prioritas yang disebutkan tadi akan kita tindak lanjuti, kita perbaiki mulai hari ini, begitu Mbak. Baik, baik. Terima kasih Pak Patria, Pak Bupati Thoriko juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Semoga upaya usaha membantu saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Semeru kemarin ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Sekali lagi selamat bertugas Pak Bupati, Pak Patria. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baik, kami jeda. Nanti kami kembali masih soal erupsi Semeru ya. Kita juga akan update ya bagaimana kondisi terkini dan juga bagaimana kondisi para pengungsi. Usai jeda berikut tetap bersama kami.